Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radhiyallahu anhum. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi bid darain amin. Adapun telinga juga termasuk nikmat yang paling besar yang ia diciptakan untuk hamba agar si hamba dapat mendengar firman Allah dan sunnah Nabi-Nya. Jadi Allah ciptakan telinga ini supaya kita mendengar apa yang difirmankan, yang menciptakan kita. Kita bayar orang untuk kerja di toko kita. Pasti yang kita inginkan supaya pegawai ini dengar suara kita. Itu inti pertama kali. Kalau yang kerja ini ngurus yang lain, apa yang diurusnya? Yang gaji kita, yang ngasih makan kita, yang ini. Ya, tahunya yang diurusnya yang lain. Nah, banyak manusia hidup yang nyiptakan Allah di tempat milik Allah. Telinganya dia tidak pernah dengarkan untuk mendengar firman Allah. Padahal tugas kita terbesar ini. Tapi banyak manusia menjadikan tugas hidup mereka terbesar ini apa? Cari duit. Ya Allah. Memang hidupnya harus cari duit. Harus punya duit, harus cari duit. Tidak ada yang melarang cari duit. Tapi udah bahasanya kalau sudah masuk ke Nabi Muhammad bukan duit lagi. Cari barokah, bukan duit. Tidak ada artinya kalau tidak ada barokah. Nah, tapi orang jadikan hidup ini bagaimana matanya untuk duit, telinganya untuk duit. Jadi kalau tidak dengar duit, telinga itu kayaknya tidak bagus. Oh, ini orang belum mapan, belum punya akal. Sampai dikatakan orang ini belum berakal kalau belum mengerti sama duit. Tidak salah masalah kita mengerti atau tidak, tapi yang masalah besar kalau kita tidak tahu bahwa telinga ini yang menciptakan Allah. Allah pengen supaya kita dengar firman-Nya, tahu perintah-perintahnya apa, supaya kita selamat dunia dan akhirat. Kita punya Allah. Jadi harus kita tahu benar diciptakan telinga ini untuk apa? Untuk mendengar firman Allah dan sunnah Nabi Muhammad, serta juga nasihat para ulama dan orang-orang soleh yang bijak. Itu gunanya telinga, supaya kita bisa mendengar. Oh, ini pegangan hidup kita ini, sehingga hal itu dapat menjadikannya sebagai bekal untuk menempuh jalan keridhaan Allah. Itulah jalan yang ditempuhnya. Apa yang kita akan tempuh ini? Jalan keridhaan Allah. Kedudukan, harta, tahta dan lain dan kenikmatan dunia ini sebagai ujian untuk kita menempuh jalan ini. Ada ujiannya. Ini tadi harta. Bagaimana caranya supaya harta ini bagus? Kita letakkan di tempatnya. Bagaimana caranya supaya kedudukan ini bagus? Kita letakkan di tempatnya. Kofiah kalau kita letakkan di atas kepala, bagus. Karena tempatnya di atas kepala. Sendal kalau kita letakkan di kaki, bagus. Kaki kita tidak luka. Begitu juga dunia ini, kalau sudah kita tahu bisa meletakkan di tempatnya, itu namanya syukur. Karena arti syukur kita sudah ketahui. Khalaqal abdu lima ja'alal abd an-ni'matun lima khuliqalah. Seorang hamba ja'alal abdun an-ni'matu ja'alal abdun ni'mata lima khuliqalah. Definisi syukur itu seorang hamba khalaqal abdu lima khuliqalah. Seorang hamba menjadikan apa yang Allah ciptakan tersebut
meletakkan di tempatnya. Itu arti syukur. Misalnya kofia diletakkan di kepala, ini namanya bersyukur. Dan juga sendal ditaruh di kaki, ini namanya bersyukur sudah. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita harta, kita letakkan di tempatnya, namanya bersyukur. Nah kalau kita nyebut alhamdulillah, itu apa? Itu memuji Allah, kalau bukan bersyukur. Jadi ketika telinga kita ini sudah kita letakkan di tempatnya, kita sudah bersyukur kepada Allah atas nikmat dunia. Jadi jabatan, harta, tahta ini ujian ini akan menjadi sesuatu yang akan mengangkat derajat kita kalau kita bisa meletakkan di tempatnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi tidak usah kita bingung, tidak usah kemana-mana pikiran kita di dalam menjalani hidup ini. Jalani saja, karena yang mau kita tempuh ini adalah keridhaan Allah. Kalau dapat ridho, hari ini kita untung besar sudah. Keuntungan yang tidak bisa dibayar lagi dengan segala-galanya. Jadi berkata Al-Imam Abdullah Al-Haddad, sehingga hal itu dapat menjadikannya sebagai bekal. Kalau kita letakkan telinga ini untuk mendengar firman Allah, mendengar nasihat, mendengar perkataan orang-orang yang bijak, ini jadi modal untuk menempuh jalan keridhaan Allah. Orang ini tahu yang ditempuh ini bukan dunia ini. Jalan keridhaan Allah, jalan keridhaan Allah. Ini yang mahal. Jalan keridhaan Allah, kalau dapat ridha Allah, ya Allah. Dan berguna untuk kehidupan duniawinya yang ia jadikan sebagai penopang untuk akhirat. Apabila ia menggunakannya untuk mendengar hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti kebohongan, pembicaraan tentang kejelekan orang lain, dan kata-kata yang kotor, berarti ia telah mengkufuri nikmat dan tidak mensyukurinya. Subhanallah, ada yang orang senang kalau ada dengar cerita yang orang, senang kalau ada cerita kisah masalah orang. Nah kita jangan, kita sudah tahu ini telinga, kita mau gunakan bukan untuk itu, Kalau kita tidak dengar, kada tahu nanti. Kalau terdengar, kalau tidak itu lebih beda, tidak ada untungnya. Dengar sesuatu yang baik-baik. Orang dulu kalau mau dengar yang baik. Yang dengar tak baik, bikin hati susah. Hati kita pun ikut susah. Berarti ia telah mengkufuri nikmat, dibilang, dan tidak mensyukurinya. Kalau kita senang dengan mendengar kebohongan, mendengar yang jelek-jelek, yang kotor-kotor, maka kita ini sudah mengkufuri nikmat dan tidak mensyukurinya, belum bersyukur juga. Orang yang bersyukur, dia tidak hobi dengan sesuatu yang tidak baik. Karena ia telah menggunakannya untuk hal-hal yang bukan menjadi tujuan telinga itu diciptakan. Allah ciptakan telinga ini supaya telinga ini menjadi sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Dalam hal ini, Al-Imam Hujjatul Islam Ghazali radhiyallahu anhu berkata, janganlah engkau kira bahwa dosanya hanya dikhususkan bagi yang membicarakan aib orang lain. Yang kita sangka yang berdosa ini apa? Si fulan ngomongin si fulan tuh bilang begini, si fulan tuh ngomong ini. Jangan sangka yang ngomong, kamu yang mendengar juga. Kenapa mendengar? Kalau memang itu tidak usah didengar lagi, karena telinga ini bukan untuk dengarkan omong itu. Jadi orang yang membicarakan aib orang lain, si pendengarnya ini juga sama yang ngomong sama pendengar sama. Justru si pendengar adalah kawan si pembicara yang temannya ini dia.
Dan ia adalah salah satu yang ikut membicarakan aib orang. Jadi orang yang mendengarkan kebaikan turut serta mendapat pahalanya. Dan orang yang mendengarkan keburukan turut serta mendapat dosanya. Jadi kita dengar aja sudah kena. Jadi hidup banyak diam lebih enak. Pembacaan, ceritain Nabi Muhammad. Tidak ada fitnah kalau kita ceritain Nabi Muhammad. Kalau kita menceritakan Rasulullah, menceritakan para aulia, tidak ada fitnah hidup kita. Tapi kalau kita ceritakan si fulan itu begini, si fulan begini, nah jadi fitnah nanti. Jadi fitnah. Dan yang dengar kena, kita yang dengerin serba salah, mau kita mau udahlah diam-diam, nggak enak juga. Kita mau nggak enak. Yang paling enak ngumpul tuh di majelis, ada bukunya, yang kita dengar omongan orang soleh semuanya, berkah semuanya, rahmat semuanya, ngundang rahmat, nah, datang rahmat. Apalagi hidup di dunia ini mau diceritakan kisahnya, dunia ini kan begitu saja. Kisahnya ini begini, ini begitu, macam-macam. Nah, kalau pengen untung, kisahkan Nabi Muhammad. Orang yang menceritakan Nabi Muhammad turun rahmat. Inda dzikrus shalihin tanzilur rahmah. Dengan kita menceritakan orang soleh saja rahmat turun. Kata Habib Ahmad bin Umar bin Sumit, fa kaifa bi aslahus shalihin. Bagaimana yang kalau kita ceritakan ini orang yang paling soleh di antara orang soleh, pimpinannya orang soleh, pegangan orang soleh, bahkan tidak menjadi soleh kecuali dengan mengikuti jejaknya Nabi besar Muhammad. Bagaimana rahmat tak turun? Orang kalau sudah tahu dengan ceritain Nabi rahmat turun, maunya cerita Nabi terus, hafal sampai cerita Nabi Muhammad. Rumah-rumah yang diceritakan Nabi Muhammad, rumah tangga yang diceritakan ceritanya Nabi Muhammad, akan penuh rahmat. Itulah orang bahari, orang dahulu. Gak mau rumahnya itu kadang-kadang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan undang orang makan. Kenapa? Bacaan maulid di rumah. Kenapa baca maulid? Ada sunatan enggak? Ada kawinan enggak? Cuma ulun pengen ceritanya Nabi Muhammad kita dengar di rumah. Nah, rumah yang disebutkan dibaca, tatara'a para malaikat melihatnya di langit seperti tatara'a ahlul ard al-nujum. Seperti orang penduduk dunia melihat bintang-bintang di langit. Begitulah orang-orang yang di rumahnya disebut nama Allah, nama Nabi Muhammad. Para malaikat melihatnya dari langit seperti melihat bintang-bintang orang yang ada di bumi. Dan rahmat turun, keberkahan turun, subhanallah. Adapun begitu juga kalau orang cerita tidak bagus terus. Yang cerita di dalam rumahnya, cerita orang-orang kafir, cerita orang yang tidak pernah sujud sama Allah. Ada gambar penyanyi pakai pegang mic lagi. Orang yang tidak pernah sujud sama Allah ditaruh gambarnya. Di mana? Di rumah, di kamar anaknya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah kita. Orang yang tidak pernah sujud, orang yang mencaci, orang yang menghina Nabi Muhammad, kita idolakan. Ada di hati anak kita, pikiran anak kita ingin mendengar musik-musik yang mana orang itu tidak pernah sujud sama Allah. Orang akalnya lari kemana, tidak tahu lagi. Padahal telinga ini Allah ciptakan kita untuk mendengarkan yang baik-baik. Supaya bisa dekat sama Allah. Dengan punya telinga ini tadi kan kita bisa kenal sama Allah, bisa dekat sama Allah. Itu tujuannya. Kenapa kita gunakan untuk yang lain? Untuk dengerin kisah orang yang tidak bagus. Na'udzubillah. Adapun lisan wallahu a'lam. Dari telinga ke lidah pulang. Mudah-mudahan telinga kita bersih. Karena setan mau mengotori pikiran kita, mau mengotori hati kita dengan telinga ini. Kita mau jaga terus telinga kita insya Allah. Dan kita minta Allah yang memelihara telinga kita. Kira-kira sesuatu itu tidak bagus, tak usah kita dengar. Jangan penasaran juga. Tidak ada manfaat juga penasaran dengan sesuatu yang tidak baik.
Mau penasaran? Penasaran dengan kabar dari langit. Nah, penasaran sama ini. Pengen kita tahu apa kisah langit sekarang ini. Apa kisahnya dengan Rasulullah? Apa kisahnya dengan ini dan itu? Baru kita menjadi orang yang mulia. Ini orang bukan orang-orang yang sembarangan dibilang. Orang yang sudah tahu. Dan orang yang sudah berjalan di jalannya Rasulullah. Itu dipelihara, subhanallah. Tak tahu, Allah tidak dengarkan telinganya kabar-kabar yang bikin pusing kepala. Kabar-kabar dunia ini. Insya Allah dunia pun mengejar mereka. Orang hidup susah dengan fitnah, dengan ini. Mau dapat uang 10.000 aja difitnah dulu. Tapi orang-orang yang tidak sibuk dengan mendengar yang tidak baik-baik, rezekinya insya Allah bagus. Rezekinya besar, berkah. Tak perlu ribut-ribut dapat rezeki, tidak pakai ribut. Orang zaman sekarang, alhamdulillah kalau kita ketahui, kita tidak mau keluar rumah rasanya. Yang mendengar ini, mendengar itu, macam-macam. Nah, mungkin kadang-kadang Allah dengarkan kabar dunia ini supaya kita tahu banyak bersyukur kita. Ya Allah, orang begini, kita begini, alhamdulillah. Orang begini, kita Allah kasih ini, alhamdulillah. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radhiyallahu ankum. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain. Amin. Adab yang ke-14. Halaman berapa? 211. Adab apa ya? Di antara niat-niat yang baik dalam berbicara. Benar ada lain. Di antara niat-niat kan? Sini 156. Baik, katakan ya. Ya. Siap. Di antara niat-niat yang baik ketika akan berbicara, yang pertama untuk bersyukur atas nikmat dapat berbicara. Jadi niat kita yang baik. Pertama kali kita sudah niatkan kalau udah ngomong, duduk lagi ngumpul, tambah lagi kalau ngumpul. Ingat kita harus sama niat. Apapun pekerjaan kita, innamal a'malu binniyat. Mau sempurna, ada kekuatan. Di dalam amalan kita itu harus ada niat. Omongan kita pengen ada satu kekuatan. Di mulut kita ini kita ketemu sama orang, mulut kita itu punya kekuatan. Kalau punya niat baik. Jadi kebaikanlah yang membawa kekuatan itu. Orang yang sudah tahu, orang kan banyak berpikir, ini ada mantra, ini bisa nunduk. Tidak ada. Nabi Muhammad berhadapan sama orang Yahudi dulu pernah, Jabir pernah punya hutang. Nabi Muhammad SAW disuruh, ya Rasulullah, tolong aku tak mau bisa bayar sekarang. Dan dia mesti minta bayar sekarang ini. Menurut Rasulullah, dia tidak sanggup lagi. Rasulullah berhadapan, tolong kalau bisa bulan depan lah kita bayar. Tak mau. Nabi Muhammad tak bisa nundukkan orang. Ini hidup ini. Hidup ini ada putar, ada kehidupan. Ada sabar, ada Allah mendidik segala-galanya. Allah ini mau ngasih tahu. Kalau semuanya dengan doa selesai, kapan sabarnya? Kapan orang ini tawakal memang punya jiwa yang bagus, jiwa sejati, jiwa seorang manusia. Ulang Nabi Muhammad. Ya Jabir tak bisa. Kenapa ya Rasulullah? Dia tak mau. Nah, sudah. Kalau begitu bagaimana Rasulullah? Kita keliling ke kebun, baca doa Rasulullah. Hampir capek tiduran semuanya berdua ini.
Pas bangun Jabir melihat sudah tumbuhan ini korma. Sudah tumbuh korma dengan macam-macam korma. Rasulullah masih tidur. Ketika bangun, lihat Jabir lagi sibuk. Gimana kabar ya Jabir? Ya Rasulullah, ini semua tumbuh pohon korma ini. Bisa buat bayar hutang. Bisa diberambahkan lebih ya Rasulullah. Buat bertahun-tahun hidup bisa jadi orang kaya Jabir langsung. Nah di sini kita lihat Rasulullah itu sebenarnya bisa aja mau apapun, tapi mau mendidik kita. Bagaimana hidup di dunia ini. Maka dari itu kita kalau mau hidup di dunia ini, apapun kalau mau ada kekuatan di situ harus punya niat. Niat inilah yang akan, niat apa? Niat baik, bukan niat yang tidak baik. Satu, untuk bersyukur atas nikmat dapat berbicara. Alhamdulillah. Allah berikan aku kekuatan ini untuk ngomong sama orang. Kalau enggak bisa ngomong kita. La ilaha illallah. Berdasarkan firman Allah, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika la ayatin lil alamin. Yang artinya di antara tanda-tanda kekuasaannya, ya Allah, tanda kekuasaan Allah ada di dekat, tidak jauh. Di bibir kita sendiri ada tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah dititipkan di sini. Namanya Allah lebih dekat dari diri kita sendiri. Kalau Allah sudah dekat, kenapa kita takut lagi? Abah kita, anak-anak itu ke mall, anak kecil ke mall, dia tak pegang duit, tak pegang apa-apa. Tapi kalau sudah jalan sama abahnya, kayaknya mall itu punya dia. Mau, ini mau. Kenapa? Ada kai di belakang, ada kainya di belakang. Baru ketemu kainya aja sudah merasa diri paling hebat. Nah sekarang Allah ada sama kita. Allah ini lebih dekat dari diri kita. Kenapa kita mau takut di dunia yang dimiliki oleh Allah? Mari kita bersemangat terus, jangan terus, karena ada hikmah. Ada hikmah dari segala kejadian. Yang penting yang kita tempuh ini bukan dunia, yang kita tempuh ridhonya Allah ada di hadapan kita, itu yang kita cari-cari ini. Kita nyari terus, ini sisa umur kita cari terus. Orang cari duit semuanya setiap hari mikir cari duit. Duit cari saja, tak apa. Itu anugerah Allah kita anggap. Tapi yang kita cari, benar-benar kita cari ini adalah ridho Allah. Itulah niat kita belajar, kenapa? Supaya dapat ridho. Yang lain ini jalan hidup aja. Yang penting kita dapat, letakkan di tempatnya. Kita dapat, letakkan. Dapat kopiah, taruh di kepala. Dapat kacamata, taruh di mata. Itu saja hidup. Baru bisa menjadi nikmat kalau taruh di tempatnya. Nah, maka dari itu Dia telah menciptakan langit dan bumi dan beraneka ragam bahasamu dan warna kulitmu. Ingat, warna kulit kita pun Dia yang ngasih. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui, supaya dapat mengajarkan kebaikan berdasarkan firman Allah. Walakin kedua, supaya niat yang kedua supaya dapat mengajarkan kebaikan. Jadi niat pertama supaya bersyukur ke Allah. Aku bersyukur bisa ngomong dan akan aku letakkan lidah ini di tempatnya. Dan yang kedua supaya dapat mengajarkan kebaikan. Kalau ngomong niatnya untuk supaya sampai kebaikan itu. Kebaikan apapun kita ngomong sama pedagang, sama penjual, supaya kebaikan dalam berdagang ini nyampe. Jadi tidak mau keluar kecuali yang baik juga di lidah kita. Nggak bisa, tidak mau kasar. Karena sudah ada niat. Gara-gara ada niat, timbullah kebaikan itu. Karena kita tidak akan lari dari niat kita. Ketika di luar niat itu tidak usah kita sampaikan. Allah berfirman, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna kitab bima kuntum tadrusun. Artinya dan akan tetap Dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang rabbani. Apa orang rabbani?
yaitu yang mengajarkan ilmu secara bertahap, karena kamu selalu mengajarkannya Alkitab dan disebab pula kamu tetap mempelajarinya. Yang ketiga, untuk menyenangkan untuk menyenangkan hati orang lain dengan mengucapkan perkataan yang baik dan sopan. Yang keempat, untuk membantu kebutuhan orang lain. Yang kelima, untuk menanyakan hukum masalah yang tidak dipahami. Yang keenam, untuk mengamalkan adab-adab berbicara. Yang ketujuh, supaya dapat berpikir dengan lisan. Jadi kalau lagi santai, lagi duduk, ajak ngomong lidah kita itu dengan niat kita tadi. Anak punya niat, punya lidah ini. Mahal punya lidah ini. Orang punya mobil aja punya niat. Orang beli mobil itu supaya bisa sekolah, supaya ngantar anak, supaya ini. Baru beli mobil, tambah lagi lidah. Lidah ini mahal bener. Kita bisa ngomong. Masa tidak kita niatkan punya lidah ini untuk apa? Nah, setelah kita tanam niat ini, insya Allah hari ini kita memulai segala kebaikannya. Khususnya di lidah kita niatkan tidak mau berbicara, ngomongin orang, tidak mau kita. Sudah cukup lama kita berbicara yang tidak ada niatnya. Kita pasang niat kita di dalam lidah kita. Kita pasang segala apa yang kita dapatkan ilmu-ilmu untuk lidah kita sehingga jadi lidah kita lidah yang bermanfaat. Lah orang bahari dulu bacaan langsung ada isinya, ada artinya. Baca Bismillahirrahmanirrahim jadi obat. Lidahnya bagus. Ya. Nah, jadi kita jaga lidah kita, pelihara benar. Insya Allah kalau orang sudah punya niat mau jaga lidahnya, dan dia sudah mengerti setiap dia lihat mobil, lihat handphone, saya punya mobil aja pakai niat. Apa saya punya lidah tidak pakai niat? Nah, saya niat tidak mau ngomongin orang. Niat tidak mau mencelakai orang dengan lidah. Niat jangan sampai saya mengadu domba, membuat fitnah dengan lidah saya. Ya Allah, jangan sampai. Ngeri benar. Ngeri benar orang-orang yang mengadu domba itu. Begitu magharid minan nar, dia bilang. Dipotong lidahnya dengan api neraka di akhirat nanti. Ya Allah, nggak sanggup kita. Siapa mereka yang dulu hidup di dunia sedang ngadu domba? Tambah lagi buat omongan. Na'udzubillah. Ini lidah al-fitnatu asyaddu minal qatl. Orang yang hobi memfitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Kita memindahkan perkataan. Walaupun perkataan itu benar atau bagaimana, ini orang ribut, buat fitnah. Itu mengerikan. Na'udzubillah. Gara-gara itu engkau dibenci sama Allah. Mau gak dibenci sama Allah? Bukan orang yang kita omongin itu yang dibenci. Ya. Kita yang dibenci langsung sama yang punya dunia ini. Gara-gara mulutmu, engkau dibenci sama Rasulullah. Berdoa, tidak dapat apa-apa. Kalau meninggal, tidak dapat apa-apa juga. Memang salamatul insan fi hifdzil lisan, kata Rasulullah bilang. Keselamatan manusia ini dengan menjaga mulutnya. Nah, hidup tak usah kita mikir mana-mana benar. Kira-kira ada omongan yang perlu diomongkan, berzikir pegang tasbih. Ada tasbih pegang. Kita nikmati kalau sudah biasa. Sudah nikmat kita berbacaan. Malah kalau ngomong-ngomong yang tidak manfaat langsung pusing kepala kita. Kenapa terlalu banyak ngomong tadi pusing jadi. Ngomong ini. Sampai disebutkan tanda orang itu akalnya sudah sempurna. Apa? Sedikit ngomong. Ya Allah, malu kita sampai kadang-kadang. Kalau kita banyak ngomong ini namanya akal kita belum sempurna. Ternyata yang sempurna akalnya itu orangnya sedikit ngomong. Mudah-mudahan Allah tambahkan terus nur, cahaya demi cahaya ke pikiran kita, ke jiwa kita, ke mental kita,
ke jalan hidup kita, waktu kita penuh barokah, lidah kita penuh barokah, semua gerak-gerik kita penuh barokah. Allah lah yang menjaga lidah kita, pikiran kita, hati kita, telinga kita, mata kita. Kami titipkan semua anggota badan kami kepadamu, ya Allah, ya Allah, pelihara kami, ya Rabb. Pelihara kami di dalam kehidupan yang kami tempuh untuk mencari ridho-Mu ini, ya Allah. Jangan sampai kami tersihir oleh kehidupan dunia, tahta, dunia dan harta. Dan jangan sampai kami tidak mengerti dengan jalan hidup ini, ya Allah. Ya Allah, angkatlah derajat kami, jangan permalukan kami di dunia dan di akhirat. Berikanlah kami rezeki yang penuh barakah, berlimpah, bermanfaat. Ya Allah, berikanlah kami keturunan yang soleh, keturunan yang membawa berkah dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.